Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama, meskipun belajar kita secara daring. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PAI. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dengan tema yaitu bulan Ramadan yang indah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai dari pemahaman rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan. Tentunya anak-anak sudah mengenal puasa di bulan Ramadan dan pernah mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita yang beriman agar melaksanakan
puasa di bulan Ramadan. Ayat kutiba di atas memiliki arti yaitu diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Artinya wajib anak-anak yaitu jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Lalu selanjutnya, mari kita simak video berikut ini, cerita puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum teman-teman, namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang puasa Ramadan Ubay ya. Biasanya Ubay dibangunin Umi untuk makan sahur. Kata Umi, makan sahur itu berkah. Biasanya juga Ubay sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Sampai sebelum adzan terdengar, Ubay masih boleh makan dan minum. Kata Abi, puasa itu kita kerjakan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Semoga Ubay dan teman-teman bisa puasa penuh ya. Kalau sudah dengar azan, Ubay sudah boleh buka puasa. Bismillah. Alhamdulillah, lega. Ubay baca doa buka puasa dulu ya teman-teman. Zahabal zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Begitulah anak-anak cerita di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu puasa? Puasa adalah dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita harus berpuasa? Alasannya yang pertama, karena Allah telah memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa hadiahnya takwa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik, maka akan mendapatkan predikat takwa. Lalu, apa itu takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa
hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Baiklah anak-anak, berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Di sini ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Maksudnya orang yang berakal sehat adalah tidak gila dan memiliki kesadaran. Yang kedua, yaitu balik atau dewasa. Bagi anak-anak, diwajibkan bagi kita yang sudah balik atau dewasa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Adapun untuk anak-anak, itu masih belum diwajibkan, namun untuk latihan. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak puasa. Tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Lalu, apakah itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Jadi anak-anak, seandainya kita sedang sakit lalu tidak bisa berpuasa, maka kita diwajibkan membayar fidyah. Caranya adalah kita membayar fidyah tersebut sesuai dengan berapa hari kita tidak berpuasa, maka segitu pula fidyah yang harus dibayar atau denda yang harus dibayar. Fidyah itu bermacam-macam. Bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama, syarat sah puasa adalah beragama Islam. Tentunya, orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau sedang dalam keadaan mabuk, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga, yaitu mumayyiz atau tamyiz, cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang sedang haid, maka puasanya tidak sah. Atau seorang ibu yang melahirkan, mereka juga tidak sah untuk berpuasa. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa atau di bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Pada tanggal-tanggal tersebut, maka kita tidak boleh melaksanakan puasa. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa.
Di dalam rukun puasa yang pertama ada membaca niat. Dengan membaca niat, menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai terbit fajar shodiq. Yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Adapun hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga, datang bulan atau haid. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Dan yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya marilah kita simak video berikut ini. Hal yang membatalkan puasa. Bulan puasa sekarang panas sekali. Dodo jadi haus. Wah, segar. Tidak ada siapa-siapa. Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum saja Dodo tidak minum. Dodo kan lagi puasa. Iya, Dodo tidak bohong. Sungguh, tadi Dodo hanya cuci muka saja. Iya. Dodo, kenapa kau galak begitu? Siapa yang menuduh kau minum, Do? Tapi jangan-jangan kau minum ya, Do. Sudah mengaku saja. Enak saja, jangan sembarangan ya. Dodo tadi sedang berwudu tahu. Ini kan waktunya sholat zuhur. Iya kan? Iya, sedang wudhu ya. Aku juga mau wudhu dulu ya. Jangan meledek kamu ya. Untuk apa Dodo buka sekarang? Sekarang kan baru jam segini. Biasanya juga Dodo buka puasanya habis sholat isya tahu. Udah gitu tidak perlu sahur lagi. Dodo kuat puasanya. Bagaimana? Hebat kan? Hebat sekali kau, Do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Dodo, kenapa? Kok lemah sekali? Tidak kuat ya puasanya? Dodo mau buka? Dodo masih kuat kok, Bu. Hanya saja. Hanya saja apa, Do? Ayo ceritakan pada ibu. Bu, kalau kita berwudu kan kita kumur-kumur. Kalau ada yang terminum batal tidak, Bu? Kalau terminumnya tidak sengaja, ya tidak batal. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah tahu ya kalau Dodo bohong atau tidak, Bu? Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau tidak. Itu, Bu. Sebenarnya Dodo mau bilang sama Ibu kalau Dodo sudah batal puasanya, Bu. Dodo tadi sengaja menelan air saat berwudu. Habis Dodo haus sekali. Samil, ayo duduk di sini. Ayah ingat Dodo kan? Teman Syamil itu. Ingat, memangnya kenapa? Kata Dodo dia berpuasa tanpa sahur ya. Lalu dia berbukanya setelah Isya. Dodo itu kuat sekali ya, tidak lapar. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Puasa Ramadan itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti, Ayah. Pertama, kita harus berniat puasa sebelum waktu subuh, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi.
Kedua, makan sahur, yaitu makan di malam bulan Ramadan sejak lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Dan makan sahur lebih baik diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Makan sahurlah, karena di dalam sahur ada berkah." Makan sahur ini penting, agar tubuh kita mempunyai energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok harinya. Misalnya sekolah, belajar, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Dan sahur inilah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa seperti marah-marah, mencuri, atau juga bertengkar. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka." Kalau memang benar begitu, berarti Dodo tidak cinta kepada Allah. Samil. Alhamdulillah, akhirnya Syamil tamat puasanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas segala rezeki yang Engkau berikan dengan segala rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Baiklah anak-anak, sebagaimana yang telah digambarkan dalam video tersebut, bahwa di dalam berpuasa ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka akan rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Seperti contoh tadi, melakukan perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, dan berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila kita sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Jadi anak-anak, perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Saat kita sedang berpuasa, maka kita dilarang melakukan perbuatan tercela. Hendaknya saat kita berpuasa, anak-anak, kita selalu memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.